Kalian tahu nggak? Kalian bisa pensiun dini di usia 50 tahun hanya dengan menyisihkan 1,5 juta rupiah setiap bulannya. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang secara spesifik disiapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang ketika kalian tidak lagi bekerja. Karena sudah tidak bekerja, maka besar kemungkinan kalian tidak lagi memiliki sumber penghasilan tetap. Dana pensiun ini kalian sisihkan dari penghasilan selama kalian bekerja dengan tujuan agar kebutuhan kalian di masa pensiun tetap terpenuhi. Mungkin ada di antara kalian yang berpikiran, kan pensiun masih jauh, kan bisa nabung kayak biasanya aja. Kayaknya nggak terlalu urgent deh. Mending uangnya buat healing-healing, nonton konser atau liburan dulu lah. Tidak ada salahnya menggunakan uang hasil kerja keras kalian untuk membeli pengalaman ataupun membeli sesuatu yang kiranya dapat membuat kalian merasa senang. Tetapi, semua hal punya porsinya masing-masing. Jangan sampai kalian habis-habisan untuk bersenang-senang tapi lupa menyiapkan dana untuk keperluan darurat ataupun dana tabungan dan dana pensiun kalian. Karena yang menyeramkan tentang masa depan adalah ketika kalian tidak bersiap dalam menghadapinya. Sama halnya dengan dana pensiun ini yang kalian siapkan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan yang bisa dipastikan harganya akan naik. Lalu, bagaimana dengan kalian yang sudah saat ini bekerja, memiliki penghasilan tetap, dan sudah bisa membeli berbagai keinginan yang kalian impikan sejak dahulu? Apakah kalian sudah merasa puas? Atau kalian malah menambah daftar keinginan kalian dengan berbagai hal baru yang kalian temukan setelah settle dengan karir, keuangan, dan hubungan kalian? Berdasarkan pengamatanku, anak muda yang berada di usia produktif saat ini yang melek finansial sudah mulai memperhitungkan untuk pensiun lebih awal. Misalkan normalnya pensiun di usia 60 tahun, target mereka berada di angka 50 hingga 55 tahun. Tidak sedikit pula yang ingin pensiun di bawah usia tersebut. Yang menjadi kendala tentu saja tingkat penghasilan, periode kerja, dan target keuangan dana pensiun yang jumlahnya tidak sedikit. Ketika target keuangan tinggi dan waktu yang dimiliki singkat, maka yang harus ditingkatkan adalah jumlah penghasilan. Masalahnya, meningkatkan penghasilan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dana pensiun, bila mengikuti aturan 4% rule, memang mengharuskan kalian memiliki target keuangan yang cukup tinggi. Stigma tentang dana pensiun itu harus banyak agar tidak kalah dengan inflasi memang membuat cukup banyak orang malas memikirkannya. Karena jumlah uang yang harus kalian sisihkan itu cukup besar agar bisa menjamin kebutuhan kalian selama pensiun bisa terpenuhi. Tapi, gimana kalau aku bilang hanya dengan menyisihkan 2 juta rupiah saja setiap bulannya, kalian bisa pensiun dini di usia 50 tahun? Perhitungan ini menggunakan kalkulator time value of money dan 4% rule. Yang mana kedua teori ini dianggap cukup mampu dalam menggambarkan rencana keuangan untuk masa yang akan datang dan bagaimana agar uang pensiun yang dimiliki bisa mencukupi kebutuhan kita. Untuk menggunakan kalkulator time value of money, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu pengeluaran rutin kalian, sisa waktu bekerja sebelum memutuskan pensiun, dan return investasi atau aset yang kalian miliki. Ada pula tambahan faktor inflasi yang dikalikan terhadap pengeluaran per tahun untuk mengetahui nilai uang ketika kalian pensiun nantinya. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa lihat tabel berikut ini. Anggaplah saat kalian berusia 23 tahun dan pengeluaran rutin kalian setiap bulannya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian dikalikan 12, artinya selama 1 tahun itu sebesar 60 juta rupiah. Bila kalian memutuskan untuk pensiun di usia 50 tahun, artinya periode kerja kalian masih 27 tahun lagi. Dan kalian perhatikan pada tabel tersebut, aku menambahkan faktor inflasi untuk mengetahui berapa nilai pengeluaran tahunan 27 tahun kemudian saat kalian pensiun. Dari yang tadinya hanya 60 juta, naik menjadi 173 juta. Itu hampir 3 kali lipatnya loh. Lalu bila menggunakan 4% rule, di mana teori ini berfokus pada penggunaan uang pensiun sebesar 4% per tahunnya,
Dana pensiun yang kalian perlukan itu sebesar 4.325 juta rupiah. Dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Tentunya dengan mulai menabung dari sekarang dan investasi di instrumen keuangan yang tepat dan bisa memberikan imbal yang tinggi. Sekarang kita bahas gimana caranya kita mendapatkan 4.325 juta tersebut. Selain kerja keras, ya harus kerja cerdas. Seperti di tabel tersebut, aku memasukkan return investasi sebesar 14%. Kalian mungkin bertanya-tanya, mana ada investasi yang return per tahunnya bisa sampai sebesar itu? Kalian boleh cek ya aplikasi seperti Bibit, Peluang, Bareksa, Ajaib, dan lain-lain. Ada beberapa instrumen yang returnnya bahkan lebih dari 14%. Jadi 4.325 juta ini dibagi 27, maka kalian akan mendapatkan jumlah penghasilan yang harus kalian investasikan, yaitu sebesar Rp18.130.000 per tahunnya. Maka per bulannya, kalian hanya perlu berinvestasi sebesar Rp1.510.000. Pada bagian ini juga, aku tidak menambahkan aset investasi yang sudah dimiliki, dengan asumsi pada usia tersebut kalian baru mulai bekerja. Bahkan dengan menyisihkan kurang dari Rp2 juta dari penghasilan kalian, kalian sudah bisa memiliki dana pensiun yang cukup dan bisa pensiun lebih awal. Dan karena untuk jangka panjang, kalian bisa pakai metode DCA yang sistemnya seperti menabung rutin. Dengan begini, kalian tidak pusing lihat harga pasar instrumen investasi tersebut, kapan naik dan kapan turunnya. Metode DCA ini akan merata-ratakan harga pembelian aset kalian. Dan yang paling penting, kalian tetap rutin berinvestasi. Supaya kalian lebih paham lagi tentang cara berinvestasi dengan metode DCA, kalian bisa ke deskripsi di bawah karena aku sudah siapkan link untuk video yang membahas tentang DCA atau Dollar Cost Averaging. Yang menjadi PR adalah gimana caranya mendapatkan return investasi sebanyak 14%. Kalau kalian menggunakan aplikasi Bibit, kalian bisa mencari di bagian reksadana saham. Di sini aku kasih 2 contoh yang bisa mencapai 14%, yaitu Skorimpes Equity Fund dengan CAGR dalam 1 tahunnya 14,38% dan BNP Paribas Sri Kehati dengan CAGR dalam 1 tahunnya 14,60%. P2P lending juga bisa memberikan kalian return dengan 14% per tahunnya, bahkan lebih. Tapi menurutku P2P lending lebih beresiko dari investasi saham karena ada resiko gagal bayar, apalagi untuk dana yang kita persiapkan dalam jangka panjang. Lalu bagaimana jika return investasi tidak mencapai 14% per tahunnya? Balik lagi ke pengertian dana pensiun dan tujuan dana pensiun. Di mana dana ini kita persiapkan untuk menopang hidup kita ketika kita sudah tidak bekerja lagi. Yang artinya kita tidak membebani orang lain atau bahkan membebani anak kita ketika masa pensiun. Mungkin teman-teman di sini yang mengalami generasi sandwich pasti merasakan gimana beratnya menjadi tulang punggung untuk banyak orang. Maka dari itu, seberapapun kecilnya uang yang kita persiapkan dari sekarang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dari skema perhitungan yang aku tampilkan tadi, perlu kalian perhatikan ada beberapa hal yang membuat angka penghasilan yang harus kalian sisihkan setiap bulannya berubah. Di antaranya, inflasi. Inflasi menjadi faktor utama yang mendasari kenapa uang pensiun yang kalian perlu persiapkan jumlahnya bisa begitu besar. Dengan peningkatan harga yang terus terjadi setiap tahunnya, membuat dana yang kita perlukan juga meningkat setiap tahunnya. Jumlah pengeluaran rutin. Perhitungan dana pensiun ini dimaksudkan untuk membantu kita di masa yang akan datang. Dan perhitungan berdasarkan pada pengeluaran rutin kita. Tentunya pengeluaran satu orang dan satu keluarga akan sangat berbeda. Periode aktif bekerja. Ketika kalian mulai menabung dana pensiun sedini mungkin, maka jumlah uang yang harus kalian sisihkan bisa sedikit berkurang karena dibagi jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini juga dapat membuat kalian tetap bisa menikmati hidup selagi menabung untuk masa depan. Dan biasanya, semakin bertambah usia, gaji yang kalian dapatkan akan semakin besar, entah karena kalian naik jabatan di perusahaan tempat kalian bekerja, atau kalian sudah memiliki penghasilan sampingan. Angka return investasi. Investasi yang tepat dapat memberikan imbal hasil yang baik juga. Hal ini juga berlaku untuk investasi dana pensiun, karena ia diproyeksikan untuk jangka panjang. Kalian bisa memilih dari beragam instrumen investasi dengan return yang tinggi. Tentunya sesuaikan dengan penghasilan yang kalian miliki dan target keuangan yang ingin dicapai.
Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Apakah kalian masuk dalam golongan yang ingin pensiun dini di usia 50 tahun? Atau malah belum mempersiapkan dana pensiun sama sekali? Aku harap dengan penjelasan yang aku sampaikan bisa membuat kalian mengerti tentang dana pensiun, baik bagi kalian yang sudah berencana untuk pensiun dini ataupun yang belum sama sekali mempersiapkan dana pensiun. Bila suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan juga di TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.